Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk puja dan puji syukur itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, bersyukur kepadanya, memohon ampun juga kepadanya, dan juga meminta pertolongan hanya kepadanya. Dan juga kita meminta perlindungan dari kejelekan diri kita sendiri pun, itu juga meminta perlindungan kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu Allah turunkan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Karena siapa yang telah Allah beri hidayah kepadanya, maka tidak akan bisa seseorang untuk menyesatkannya. Dan begitu pula sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki bahwasanya ia akan sesat selama-lamanya, maka tidak akan sanggup siapapun juga untuk memberi hidayah kepadanya. Itulah hidayah, sebuah misteri yang telah Allah turunkan kepada umat manusia. Kita kenal Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Lahab ini ketika Rasulullah SAW lahir ke dunia ini, ia amat sangat senang akan lahirnya seorang Muhammad. Tetapi tatkala Nabi Muhammad SAW mulai dakwah pertamanya, siapa yang paling pertama menentang dakwahnya tersebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah siapa? Abu Lahab. Bahkan telah tertulis di dalam Al-Quran bahwasanya Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka, padahal dia sendiri pun masih hidup. Inilah bukti bahwasanya siapa yang telah Allah sesatkan di dunia ini, maka tidak akan ada siapapun juga yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Bahkan Rasulullah SAW itu sendiri. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah siapa yang kau cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita terapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, memberikan suri tauladan yang terbaik kepada kita. Dan tidak akan kita dapatkan suri tauladan tersebut kepada siapapun yang kita temui pada zaman saat ini. Karena di dalam diri pribadi dari Nabi Muhammad SAW terdapat akhlak yang amat sangat mulia, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri memuji beliau. Innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya
memiliki akhlak yang luhur. Sampai-sampai ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kana khuluquhul Quran, sesungguhnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Al-Quran. Dan tentunya kita bisa banyak mengetahui akhlak-akhlak beliau, kepribadian beliau apabila kita sering-sering membaca sirah perjalanan hidup dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana perjalanan hidup beliau itu amat sangat banyak terkandung hikmah atau pelajaran di dalamnya. Lebih banyak hikmah daripada buku-buku cerita yang sudah kita baca sebelumnya. Banyak sekali hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Yang mana suatu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana kita selaku umat Islam ini untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Yang salah satu cara kita berinteraksi adalah dengan menghafalnya, dengan menghafal Al-Quran. Akan tetapi banyak dari kita terlalu fokus atau terlalu terpaku terhadap target atau istilahnya capaian hafalan kita. Cepat-cepat untuk selesai hafal Quran, selesai juz 30, selesai juz 29. Akan tetapi merupakan hakikat penting dalam menghafal Al-Quran. Padahal dalam menghafal Quran itu kunci yang paling utama adalah apa? Memurojaahnya, mengulang hafalan tersebut. Atau mungkin bahkan di antara kita masih belum untuk tergerak harinya dalam menghafalkan Al-Quran. Padahal dalam menghafalkan Al-Quran ini tidak harus kita selesai dalam menghafal Quran. Tidak harus. Kenapa? Karena tentunya takdir setiap orang, kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Akan tetapi kita semua bisa atau sanggup untuk niat menghafal Quran. Awal sebagai awal permulaan kita menghafal Al-Quran ya dengan niat tersebut. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tersebut tergantung pada niatnya. Maka apabila kita mulai niat untuk menghafal Al-Quran, walaupun qadarullah wa masya'a fa'al, apabila kita dijemput oleh ajal, akan tetapi kita belum menghafal Al-Quran, akan tetapi sebelum itu kita sudah niat menghafal Al-Quran, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan pahala kita sesuai dengan apa yang kita niatkan. Itulah salah satu kunci kita untuk selalu atau bisa menjaga hafalan kita, menjaga niat kita, menjaga amal baik kita ini, yaitu menghafal Al-Quran. Maka tatkala kita mengingat kembali tujuan kita untuk menghafal Al-Quran, tujuan kita untuk membaca Al-Quran, maka kita akan kembali semangat dalam menghafal Al-Quran tersebut. Karena ternyata banyak juga yang menghafal Al-Quran itu tidak dengan niat yang semestinya, seperti niat untuk mendapatkan pujian-pujian dari orang atau mendapatkan penghargaan dari lomba-lomba yang dia ikuti, atau untuk mencari uang. Jadi hafalan Quran itu dia gunakan untuk dia mencari uang dan lain sebagainya. Banyak sekali niat-niat yang istilahnya itu tidak baik. Akan tetapi apabila kita sudah niat dari awal, kita niat hafal Quran ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, insyaallah niatan-niatan tadi yang sebenarnya bukan tujuan awal kita, akan tetapi ikut saja mengalir dari hafalan Quran kita. Misal kita sudah niat bahwasanya hafalan kita itu ya untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pada perjalanannya kita juga ikut lomba, kita juga menjadi imam sholat sehingga mendapatkan
menjaga dari orang-orang, maka itu tidak apa-apa, asalkan niat utamanya, niat asalnya apa? Ya untuk lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang pertama, kiat yang pertama untuk menjaga hafalan kita, yaitu menjaga niatan kita. Kemudian kiat yang kedua adalah dengan sering-sering memurojaah hafalan kita, sering-sering mengulang hafalan kita. Dan tentunya dalam memurojaah Al-Quran ini, dalam mengulang hafalan Al-Quran ini, kita tidak harus selalu dalam keadaan duduk, dalam keadaan khusyuk. Duduk misalnya di masjid atau di rumah atau di tempat yang lain, kita nggak mesti duduk. Bisa juga kita sambil jalan, sambil naik motor dan lain sebagainya, kita bisa memurojaah hafalan kita. Misal surat Al-Adiyat, surat Al-Qari'ah, itu bisa kita ulang hafalan tersebut tatkala kita sedang dalam keadaan santai, santai, tidak ada beban dan lain sebagainya. Berbeda apabila kita ingin mengulangi hafalan yang benar-benar hilang dari ingatan kita. Kayak misal surat An-Naba itu kan agak panjang, yang mungkin butuh sedikit konsentrasi dalam mengulang hafalan tersebut. Karena dalam faktanya banyak juga hafalan kita itu yang sudah lama kita tinggalkan karena gelap istilahnya, sudah gak bisa dibaca lagi, entah itu di dalam sholat sunnah kita maupun di dalam sholat rawatib. Maka terkadang dalam membuat hafalan tersebut kembali ke dalam ingatan kita itu butuh usaha atau upaya yang lebih besar. Maka bukan suatu hal yang pasti apabila seseorang itu selesai dalam setoran hafalan Qurannya. Misal selesai juz 30 setoran dari surat An-Nas sampai surat An-Naba, itu selesai ya, juz 30. Itu tidak serta-merta setelah selesai dia setoran dia sudah lancar juz 30 tersebut. Nah, bagaimana caranya dia untuk lancar mungkin akan hafalan tersebut? Maka butuh yang namanya murojaah, selalu mengulang hafalan tersebut, entah itu 20 kali, 40 kali, 100 kali, bahkan 200 kali. Karena ulama-ulama zaman dahulu, bagaimana mereka memiliki hafalan yang amat sangat kuat, ya kuncinya itu selalu mengulang-ulang hafalan mereka. Bahkan Imam Syafi'i itu membaca Al-Quran, mengulang hafalan Al-Qurannya dalam bulan Ramadan saja itu berapa kali? 60 kali. Jadi satu hari itu bisa hafal 2 kali. Itu Imam Syafi'i, belum imam-imam yang lainnya. Jadi selalu mengulang hafalan tersebut, walaupun kita sudah merasa oh hafalan ini tuh udah hafal ya, surah Al-Adiyat, surah Al-Qari'ah, Al-Duha dan lain sebagainya, dan sudahlah kita sudah hafal. Padahal belum tentu. Kadang kita mengulang hafalan tersebut masih ada salahnya, masih ada luputnya. Maka semakin kita semangat dalam memurojaah Al-Quran, insya Allah hafalan kita tidak akan lupa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kata shahidul Quran, kata kali shahidin naqatin Allah." Permisalan ahlul Quran, permisalan penghafal Al-Quran itu seperti seseorang penggembala unta. Jadi yang memiliki unta, yang unta tersebut terikat, terpekat. Antara ada alaiha, apabila ia memegang tali tekan tersebut, maka ia akan menjaga unta tersebut agar ia tidak lari. Wa in atlaq dan apabila ia melepaskan tali tekan tersebut, maka unta tersebut akan lari dari. Nah, tali tekan ini bisa kita ibaratkan sebagai murojaah kita, pengulangan hafalan kita. Apabila kita selalu memegang tali tekan tersebut, insya Allah hafalan kita tidak akan kabur, tidak akan lari dari kita. Begitu pula apabila kita melepaskan hafalan tersebut,
ya pasti hafalan kita akan lupa. Maka itulah kunci yang kedua dalam menjaga hafalan Al-Quran kita, yaitu selalu mempermudah hafalan kita. Kemudian kunci yang ketiga adalah mencari partner, mencari orang yang menghafal Al-Quran ini sama-sama dengan kita, sehingga kita bisa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan, saling menasihat-nasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Karena hafalan Al-Quran ini pun juga membutuhkan kesabaran dari kita. Tatkala kita sedang putus, sedang malas, sulitlah hafal ini surat Al-Mudaththir, sulit, banyak sekali ayat-ayatnya. Nah, tatkala kita sudah dalam keadaan galau, putus asa, malas-malasan, datanglah teman kita, partner kita dalam menghafal, menasihati kita, memberikan ujangan kepada kita. Dan juga ketika kita melihat teman kita itu sedang menghafal, maka terkadang tergerak hati kita untuk menghafal juga. Maka tak heran apabila anak-anak kita yang di pondok misal itu lebih semangat menghafal Al-Qurannya di pondok daripada di rumah. Karena apa? Karena salah satunya yaitu ada teman dalam menghafal. Jadi dia tuh tidak menganggap bahwasanya cuma dia saja yang menghafal Al-Quran. Ada teman-temannya yang juga menghafal Al-Quran, maka semangat dia. Apalagi saling mengejar dalam menghafal Al-Quran. Jadi temannya ini sudah juz 1, dia masih juz 30. Nah, karena dia masih juz 30, dia ingin membalap temannya tersebut. Jadi saling membalap, saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitu pula para sahabat dan salaf saleh, mereka semua itu juga selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka tak heran pula apabila banyak dari para sahabat yang memiliki hafalan yang luar biasa, seperti Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas dan lain sebagainya, yang memiliki hafalan Quran yang luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengakui hafalan dari para sahabat tersebut. Maka itu tadi kunci yang kedua, mencari partner, mencari teman dalam menghafal. Misal kita di rumah ini, ya kita cari teman yang paling dekat dengan kita, yang paling sering kita lihat di rumah. Misal istri kita, atau suami kita, atau anak kita. Maka apabila kita melihat pasangan kita atau anak kita itu rajin dalam menghafal, maka kita pun pasti akan bergerak hati kita dalam menghafal. Begitu pula apabila kita melihat pasangan kita atau anak-anak kita malas-malasan dalam menghafal, ya kita ingatkan kembali untuk bersemangat dalam menghafal, bersemangat kembali dalam murajaah hafalan Quran. Karena yang penting dalam murajaah ini ya semangat dalam hati kita, tekad yang terpatri dalam lubuk hati kita. Kemudian yang keempat adalah menjauhi perbuatan maksiat. Ya, karena maksiat ini bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan baik kita. Salah satu contoh perbuatan maksiat yang paling besar apa? Yaitu adalah syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu la dzulmun 'adzim, perbuatan zalim yang amat sangat besar. Maka tak heran apabila salah satu balasan dari perbuatan syirik adalah terhapusnya seluruh amalan yang telah ia perbuat sepanjang hidupnya. Mama yusyrik billahi faqad habita amaluhu. Barang siapa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan hilang seluruh amalannya pula. Itu syirik. Nah, beda lagi dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Mungkin dia tidak menghapuskan seluruh perbuatan baik kita, tapi beberapa amalan baik kita bisa terhapuskan. Salah satunya yaitu adalah hafalan Quran kita. Maka seperti yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i, yang dia melihat aurat
Ya karena maksiat yang dia lakukan, yaitu melihat aurat seorang wanita. Masih banyak lagi contoh yang menunjukkan bahwasanya maksiat itu bisa mempengaruhi hafalan kita. Bahkan kita mungkin sudah merasakannya sendiri ketika kita sering berbuat maksiat atau sering berbuat dosa, sering misal terlambat ke masjid atau lain sebagainya, itu juga bisa mempengaruhi kekuatan hafalan kita. Karena kunci yang keempat tadi apa? Menjauhi maksiat. Kemudian kunci yang kelima adalah memakan makanan halal thayyibah. Makanan yang bergizi sehat dan yang penting adalah halal. Karena makanan yang halal itu juga termasuk salah satu penghambat dalam hafalan Quran kita. Karena makanan haram ini akan menyatu dalam daging kita, daging tubuh kita sendiri, sehingga membuat hafalan kita ini semakin lambat, tidak lancar dan lain sebagainya. Maka dengan menjaga makanan kita, makanan yang halal thayyibah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan melancarkan hafalan kita. Dan ingat, makanan yang halal itu bukan sekedar halal karena ia sendiri, bukan halal misal daging ayam itu mesti halal, ya enggak juga. Terkadang cara mendapatkan daging tersebut, daging ayam itu juga termasuk salah satu faktor-faktor menentukan halal atau haramnya makanan tersebut. Ya kalau misal kita mendapatkan makanan tersebut dari istilahnya mencuri atau mengambil tanpa izin, yaitu juga termasuk dari perbuatan yang tidak dibenarkan, memakan makanannya haram. Ya karena ia didapatkan dari jalur yang haram pula. Maka menjaga makanan tersebut juga termasuk bagian penting dalam menjaga hafalan kita. Kemudian kunci dalam menjaga hafalan selanjutnya adalah dengan membuat komunitas, membuat jamaah. Karena dengan jamaah, insya Allah kita akan menjadi kuat. Kita tidak bisa mungkin tidak bisa melakukan perbuatan baik itu dengan sendiri. Maka dengan mengumpulkan jamaah, mengumpulkan komunitas, mungkin bisa mendekatkan diri kita kepada tujuan awal kita. Kalau misal 2 orang, 3 orang masih belum cukup, bisa dengan 10 orang, dengan 20 orang dan lain sebagainya. Misal komunitas ibu-ibu mengaji atau komunitas pecinta Quran dan lain sebagainya, itu bisa jadi sebagai sarana kita untuk selalu menjaga hafalan Quran kita. Jadi menjaga komunitas, membuat komunitas. Karena dengan berjamaah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah tidak cuma sendiri, tapi Rasulullah juga mendapatkan dukungan, sokongan dari para sahabat pula, dari keluarganya juga. Dan kalau kaum kafir Quraisy berhasil memojokkan Rasulullah SAW, memojokkan dakwahnya, bahkan sampai-sampai dilarang untuk berdakwah di tengah-tengah kaum kafir Quraisy pada saat itu. Siapa yang mendukung beliau? Ya keluarganya, para sahabatnya. Tatkala percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada beliau Rasulullah SAW, siapa yang menolong beliau? Ya tentunya Allah Subhanahu wa taala dengan perantara siapa? Ya para sahabat. Ada banyak sahabat yang selalu siap untuk menolong beliau. Tatkala berduaan dengan Abu Bakar As-Siddiq di Gua Tur, tatkala itu kaum kafir Quraisy mengejar beliau dalam upaya mereka untuk membunuh beliau. Jadi mereka mengejar sampai tiba di yang namanya Gua Tur. Nah, gua ini itu sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ada
berlaba-laba lah istilahnya, sehingga tidak terlihat apa yang di dalam gua tersebut. Jadi sudah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kaum kafir Quraisy pada saat itu tidak mampu untuk melihat bahwasanya beliau ada dalam gua tersebut. Dan di lain hari tatkala itu juga nongol istilahnya ada ular atau binatang berbahaya yang bisa membahayakan hidup Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung mengusir binatang tersebut, menutup lubang yang menjadi pintu keluar binatang tersebut dengan kaki beliau, sehingga kaki beliau pun kesakitan karena menahan dari serangan binatang tersebut. Maka para sahabat ini benar-benar luar biasa menyokong dakwah beliau. Dan para sahabat itu dalam hal-hal juga berjamaah bersama-sama, enggak sendiri-sendiri. Selalu meminta nasihat, meminta ujangan atau mau'izah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kunci yang selanjutnya dalam menjaga hafalan kita adalah memperbenarkan hafalan tersebut. Hafalan Quran kita ini kadang banyak yang salah ya. Entah itu dari tajwidnya, panjang pendeknya, tafsirnya dan lain sebagainya. Maka salah satu kunci untuk menjaga hafalan kita ya dengan selalu memperdengarkan hafalan kita kepada orang lain, entah itu guru kita, ustaz kita atau partner kita tadi ya, pasangan kita atau anak kita. Nah, itu juga termasuk upaya kita dalam menjaga hafalan kita. Karena gak selamanya hafalan kita itu pasti benar, 100% benar, enggak juga. Karena pasti ada yang salah. Yang harus jadi panjang-panjang, malah kita baca pendek, itu pula sebaliknya. Maka dengan memperdengarkan tersebut, insya Allah akan memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan selama bertahun-tahun lamanya terkadang. Yang sudah istilahnya sudah merasa kita benar lah istilahnya, Al-Fatihahnya benar atau surat ayatnya sudah benar, padahal mungkin ada beberapa kesalahan yang sudah kita lakukan. Karena berbeda panjang pendeknya saja itu sudah bisa merubah artian dari Quran tersebut. La ta'mal sama la ta'mal itu beda. La yang panjang sama la yang pendek itu beda. La ta'mal, lamnya pendek itu artinya sebagai penguat bahwasanya kamu sungguh-sungguh beramal. La ta'mal beda dengan la ta'mal, kamu tidak beramal, kamu tidak melakukan amalan tersebut. Maka jauh atau berbalik artian tersebut. Maka perhatikan kembali dia baca Quran kita tadi, panjang pendeknya maupun harokatnya juga sama, harokatnya juga sama. Kutila sama kotala itu berbeda. Kutila itu artinya dibunuh menjadi pasif, sedangkan kotala yang membunuh. Misal kutila ada, terbunuhnya ada, dibunuhnya ada, itu kutila. Kotala ada itu beda lagi. Kotala ada berarti adanya membunuh. Juga masalah tafsir atau makhrajul huruf. Kadang yang dha jadi dha, yang za jadi za dan lain sebagainya. Dan itu juga perlu diperhatikan oleh kita. Maka dengan sering memperdengarkan hal tersebut, insya Allah akan menjauhkan kita dari kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan dalam upaya kita untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian kunci kita untuk menjaga hafalan Quran kita adalah dengan mendengarkan murotal, mendengarkan tilawah Quran. Jadi ya apalagi zaman sekarang ya sudah kita semua mestilah insya Allah sudah memiliki smartphone atau HP. Nah itu bisa kita gunakan untuk selalu mendengarkan tilawah Quran.
Jadi di waktu senggang, di waktu lapang atau di waktu yang sibuk pula, ya kita bisa sambil mendengarkan tilawah Quran tersebut, murotal Quran tersebut. Pilih murotal yang sekiranya yang paling kita sukai. Ada Syekh, misalnya Syekh Mustari Wasir, Syekh Ahmad Salam dan lain sebagainya, atau Syekh Abdurrahman As-Sudais. Itu banyak sekali Syekh yang memiliki tilawah yang indah, sehingga kita bisa semakin bersemangat dalam menjaga hafalan tersebut. Dan mungkin kita tertarik ya untuk mengikuti nada dari beliau-beliau. Ya, misalnya Syekh Wasir, mungkin kita bisa mengikuti nada beliau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita bisa ikuti nada-nada dari para masyayikh tersebut. Walaupun sekiranya juga mendekati, tapi ya bisa memperbaiki nada kita. Mungkin dengan nada tersebut kita semakin semangat dalam menghafal Al-Quran. Mungkin ada nada yang istilahnya lebih sederhana atau datar tapi enak didengar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, kita sesuaikan juga dengan suara kita. Ada yang suaranya berat, suaranya melengking, beda-beda setiap orang. Nah, itu kita sesuaikan juga dengan suara kita. Beda-beda setiap orang. Kayak kami sendiri pun juga suara kami kan berat istilahnya. Ya, kita sesuaikan dengan nada yang mendukung suara tersebut. Nah, misalnya yang melengking itu bagus suaranya, berarti dia bisa ikut syekh-syekhnya juga suaranya melengking dan lain sebagainya. Nah, itu kunci yang selanjutnya, itu mendengarkan murotal. Kemudian kunci yang selanjutnya adalah mengatur waktu. Nah, kadang ada orang yang saking sibuknya sampai-sampai ia berujar bahwasanya sudah tidak ada waktu lagi waktu ia untuk mengulang hafalan Quran, mempelajari Al-Quran tersebut. Padahal insya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu kita berupa 24 jam. Pastinya akan ada waktu di mana kita bisa mengulang hafalan tersebut. Karena nggak mesti ya kita selalu sibuk 24 jam ya enggak. Insya Allah pasti ada waktu. Entah itu 10 menit, 20 menit, pasti insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi waktu kepada kita. Entah itu antara ada dan kurang, itu juga bisa menjadi waktu kita dalam proses hafalan kita. Mungkin sebentar ya, cuma 5 menit, 10 menit, tapi itu bisa memberikan efek yang luar biasa dalam hafalan kita. Misal dalam hari ini kita pengen murojaah surat An-Naba. Nah, kita bisa pecah-pecah. Enggak harus 40 ayat itu kita langsung murojaah. Tapi bisa kita pecah-pecah. Misal sholat subuh 10 ayat, nanti sholat duhur 10 ayat lagi, bisa. Jadi enggak harus langsung murojaahnya. Bisa dengan demi sedikit. Ya, karena terkadang masukannya itu berat ya istilahnya bagi pikiran kita maupun dalam hati kita itu berat. Akan tapi insya Allah dengan memperkecil atau memecah-pecah ayat-ayat tersebut, insya Allah lebih mudah. Kemudian kunci yang selanjutnya adalah dengan
mengamalkan dan juga mengajarkan hafalan tersebut. Yang mana ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya mengenai hak-hak yang harus kita tunaikan kepada Al-Quran, yaitu mengamalkan dan mengajarkannya. Yang mana mengamalkan dan mengajarkannya ini salah satu fungsi dari dua hal tersebut adalah apa? Jadi itu menguatkan hafalan Quran kita. Maka para sahabat dalam menghafal Al-Quran itu tidak cepat-cepat sehari sejuz, enggak. Beliau-beliau menghafal Al-Quran juga dikit-dikit sedikit, 10 ayat. 10 ayat ini beliau-beliau tidak langsung selesai, tidak langsung lanjut ke 10 ayat selanjutnya sampai beliau-beliau ini, yaitu para sahabat, mengajarkannya, mengamalkan kandungannya, memahami maknanya, sehingga benar-benar 10 ayat ini masuk ke dalam hati-hati mereka, para sahabat. Maka salah satu faedah atau keutamaan yang terdapat dalam Al-Quran adalah Al-Quran itu turun langsung satu kitab turun dalam satu malam atau berangsur-angsur ya, enggak langsung satu malam turun. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain seperti Taurat maupun Injil itu langsung turun. Nah, Al-Quran berbeda, jadi turun berangsur-angsur. Dan selama berapa tahun? 23 tahun lamanya. Dari beliau masih dakwah di Mekah sampai wafat di kota Madinah itu selama berapa tahun? 23 tahun. Nah, para sahabat pun juga menghafal Quran tidak cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, berapa tahun? Itu juga sama, 23 tahun. Beliau berhasil menghafal Quran ya sama, 23 tahun lamanya. Nah, para sahabat pun ketika awal mulai menghafal Quran kira-kira umurnya itu masih muda atau sudah tua, memiliki anak dan sebagainya. Sudah tua, kayak Abu Bakar, Umar itu udah umur 40 tahun, 50 tahun. Mulai sergap atau rajin dalam menghafal Al-Quran. Maka hafal Quran ini tidak terbatas dengan waktu, harus setahun, 2 tahun enggak. Bisa jadi 5 tahun baru kita hafal, 10 tahun ke depan baru kita hafal. Yang penting niat tadi ya, niat kita untuk menghafalkan Al-Quran. Kalau misal dalam perjalanan kita untuk menghafal Al-Quran, Allah takdirkan kita untuk menjemput ajalnya, maka ya insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menuliskan upaya kita tersebut dalam amalan kebaikan kita, insya Allah. Maka tadi itu dalam menghafal Al-Quran tidak ada batas waktu, harus 10 tahun, 20 tahun, tidak. Bisa sepanjang hayat kita, sepanjang hidup kita. Kemudian kunci yang terakhir adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menjawab segala sesuatu yang kita doakan kepada-Nya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-Ku ibadi bertanya kepadamu ya Muhammad tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku maha dekat. Uji budak pada da'i. Aku menjawab seluruh doa-doa yang dilantunkan kepada apabila mereka hamba-hambaku itu berdoa kepada-Ku. Falyastadzibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Akan tetapi ada 2 syarat yang Allah sebutkan untuk kita agar doa kita itu terijabah, mustajab, yaitu falyastadzibuli wal yu'minu bi, yaitu mengikuti perintah dan menjauhi larangan yang telah Allah perintahkan kepada kita, dan juga mengimani segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kunci yang terakhir adalah selalu berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan hafalan kita, melancarkan hafalan kita, dan memberikan semangat kepada kita untuk
kami sampaikan pada kajian kali ini. Apabila ada salah atau khilaf, maka mohon maaf. Dan apabila ada benar, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kita akan kebenaran tersebut. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.